KRL dan kawan-kawan yang kesemuanya advokat dan konsultan Indonesia berfungsi sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat para pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut atau efek jerah kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati. Menimbang bahwa meskipun ada pro dan kontra tentang dijatuhkannya pidana mati pada berbagai negara, namun di Indonesia seperti halnya di negara lainnya yaitu Cina, Iran, Mesir, Irak, Arab Saudi, Amerika, Jepang, dan sebagainya, untuk pidana mati masih berlaku dan dipertahankan dengan alasan demi perlindungan masyarakat untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Republik Indonesia. Sebagaimana vonis pidana mati telah dijatuhkan dari dahulu hingga sekarang, seperti dalam kasus TII yang dialami oleh Kartosuwiryo, dalam tragedi bom Bali pada terdakwa Amrozi dan kawan-kawan, Rahim Abace Dahlami juga dalam kasus penyelundupan heroin, kasus narkoba Marijen dan Freddy Budiman, dan kasus-kasus berat lainnya dalam pembunuhan berencana seperti kasus Dukun Ahmad Suraji yang telah membunuh 42 wanita di Medan, Sumiati Sugeng yang membunuh satu keluarga Lekol Marinir Purwanto, dan lain-lainnya yang kesemuanya telah dieksekusi. Menimbang bahwa oleh karenanya dalam kasus ini, menurut hemat majelis hakim, perlu dijatuhkan kepada para terdakwa hukuman mati. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ada landasan hukumnya dan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak manusiawi dan telah melanggar HAM sendiri, yang dengan sengaja dan berencana telah membunuh korbannya dengan cara memutilasi korbannya. Hal tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang tidak beradab, sangat kecil dan tidak manusiawi. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu potong baju dan seterusnya, sampai dengan satu unit HP merek Vivo warna biru gelap yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan serangkaian tindak pidana agar dirampas untuk dimusnahkan. Menimbang bahwa barang bukti yang berupa sepeda motor atas nama Sutrimah juga yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidananya juga agar dirampas untuk negara. Menimbang bahwa tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, dan di samping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan sebelum dilaksanakannya hukuman mati tersebut. Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, menurut pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Biaya perkara dibebankan kepada negara, dan sesuai pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pembebanan biaya perkara kepada terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat. Maka oleh karenanya kepada para terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal-pasal 340 KUHP dan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman serta Permen Nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan secara elektronik serta perubahannya serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Dengarkan terdakwa mengadili. Ya, silakan berdiri untuk mendengarkan putusan kami. Ya, berdiri. 1. Menyatakan terdakwa 1 Waliyin bin Qadr almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Ridwan bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan satu primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Waliyin bin Qadr almarhum dan terdakwa 2 Ridwan alias Ridwan bin Iskandar oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati. Ya. 3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan sebelum dieksekusi hukuman mati. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu potong baju, satu potong kaos dan seterusnya sampai dengan satu untuk dimusnahkan dan satu unit sepeda motor dirampas untuk negara dan membebankan dia perkara masing-masing sebesar Rp2.000 yang dibebankan kepada negara. Ya, silakan duduk. Ya, demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 kemudian oleh Cahyono, hakim anggota didampingi hakim anggota ini Antonan dan Herawan serta dibantu oleh Panitera Vonis Widna dan Amriani, dan yang diucapkan pada hari ini hari Kamis tanggal 4 dan kawan-kawan serta para terdakwa didampingi penasihat. Tinggal ada tidaknya upaya hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dan pembacaan putusan ini kita akhiri. Jadi kami apakah
mau mengajukan kasasi ya ataupun banding dalam waktu upaya hukum dalam waktu yang ditentukan undang-undang. Silakan terhadap putusan hukuman mati masih ada upaya hukum, saudara. Bagaimana Ibu? Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami koordinasi dengan para terdakwa atas putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, kami menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ya dalam waktu 7 hari, dan selanjutnya Ibu Jaksa bagaimana? Sama. Sikap pikir-pikir juga ya. Ya, karena itulah jadi Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tahanan. Kami selaku penasihat hukum menghargai dan menghormati yang menjadi keputusan Majelis Hakim, dan kami sebagai penasihat hukum tadi sudah berkoordinasi dengan terdakwa. Kami menyatakan pikir-pikir terhadap vonis Majelis Hakim tersebut. Gitu ya. Oke, cukup. Akan mengajukan banding atau? Kami pikir-pikir dulu karena ada waktu 7 hari juga untuk